Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Menang atas Turkmenistan, Erick Thohir nekat peringatkan hal ini, dan fakta mengejutkan setelah Indonesia jungkalkan Turkmenistan. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji penampilan timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan 2-0 di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erick menilai Jordi Amat dan kawan-kawan mampu menjaga kembali tradisi kemenangan sekaligus target meraih poin demi menaikkan peringkat FIFA. Terus terang, pertandingan yang tidak mudah, bisa jaga keunggulan hampir 90 menit, bahkan cetak gol tambahan saat injury time. Dengan lawan yang secara peringkat ada di atas kita, saya harus apresiasi pemain yang bisa meraih tradisi kemenangan lagi, ungkap Erick Thohir. Indonesia unggul pada menit ke-18 melalui gol cantik Dendi Sulistiawan lewat tendangan voli dari luar kotak penalti. Berawal dari sebuah situasi serangan balik, Dendi Sulistiawan langsung melepas tembakan spekulasi yang tidak mampu dihalau oleh kiper Turkmenistan. Seusai kebobolan, Turkmenistan meningkatkan intensitas serangan dan mendapat banyak peluang dari tembakan jarak jauh, seperti yang terjadi pada menit ke-25 dan 38 di babak pertama, dan juga beberapa kali di 20 menit terakhir babak kedua. Bahkan di tengah tekanan lawan yang ingin menyamakan kedudukan, Indonesia kembali mengejutkan. Di masa injury time, Egy Maulana Fikri mencetak gol setelah menerima umpan dari Stefano Lillipali. Skor berubah menjadi 2-0. Meski menang, laga tadi memberikan pelajaran tentang pentingnya kerapatan generasi pesepak bola kita, terutama untuk mendukung timnas. Karena itu, turnamen Elite Pro untuk suplai timnas hingga pembinaan di U17 hingga U15 sangat penting agar kita bisa membangun timnas yang lebih tangguh. Ini momentum emas untuk memajukan timnas kita ke level di atas SEA Games, ungkap Erick Thohir. Dengan kemenangan itu, peringkat Indonesia di ranking FIFA diprediksi naik hingga 3 tangga dengan menambah 4.590 poin. Hal ini penting untuk menaikkan moral dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi di laga FIFA Matchday terakhir melawan Argentina, posisi Indonesia di peringkat FIFA turun 1 strip. Dan berikut beberapa fakta mengejutkan di laga Indonesia versus Turkmenistan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, dua pemain yang jalani debut manis. Dalam pertandingan melawan Turkmenistan, ada dua pemain yang menjalani debut bersama timnas Indonesia, yakni Sandi Walsh dan Wahyu Prasetyo. Memasang taktik 3-4-3 di babak pertama, Sandi Walsh bermain sebagai stopper bersama Alfreanda Dewangga dan Jordi Amat menjadi bek sentral. Di laga debut ini, pemain naturalisasi berdarah Belanda itu memang tampil kurang ganas, namun ia mampu menunjukkan ketenangan di lini belakang hingga gawang Nadeo Argawinata terjaga dengan aman. Sementara itu, Wahyu Prasetyo baru dimainkan pada menit ke-71 menggantikan Sandi Walsh. Ia mampu menjawab kepercayaan Sintayong dengan tampil solid di lini belakang. Bek milik PSIS Semarang tersebut mendapat pujian dari pelatih usai laga. Yang kedua, gol cantik Dendi Sulistiawan. Salah satu momen spesial di laga timnas Indonesia versus Turkmenistan yaitu gol pembuka skuad Garuda yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan di menit ke-19. Striker milik Bayangkara FC itu mampu menjawab kepercayaan Sintayong ketika dimainkan sebagai starter. Yang ketiga, Egy Maulana Fikri comeback dan cetak gol. Sebelum babak kedua timnas Indonesia versus Turkmenistan dimulai, fans Garuda dikejutkan dengan masuknya Egy Maulana Fikri menggantikan Alfreanda Dewangga. Setelah berbulan-bulan absen membela timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri akhirnya comeback. Terakhir ia kali mendapat panggilan Sintayong yaitu pada Maret 2023 lalu. Namun akhirnya kini dirinya kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong.
Jebolan Diklat Ragunan itu mampu membuktikan diri dengan mencetak gol pada menit ke-91. Itulah update Timnas Indonesia hari ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.